Kabar gembira, kalender 2025 YTS sudah ready. Pesan online via WhatsApp di 0812 86525323. Insya Allah akan segera dibalas oleh CS TS Mart. Tidak 24 jam memang, TS Mart melayani pembelian online dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam dari Senin sampai Sabtu. Setelah pesanan diterima, akan mendapatkan invoice atau tagihan yang didukung oleh sistem mereka pesanan online Selly. Jadi, sangat kecil kemungkinan pesanan terlewat atau tidak terrekap. Pesan kalender 2025 YTS yang berbalut nasihat yang disusun oleh Ustadz Jajanan Awet Anti Rajet. Pesan melalui WhatsApp di 0812 86525323. Stok terbatas, awas kehabisan. Alhamdulillah, kami upayakan kemasan kalender yang aman untuk para pembeli sekalian dimanapun Anda berada. Paket dikemas dengan rapi di dalam kemasan kardus yang kokoh sesuai label yang dicetak oleh customer service dan dikemas oleh person tersendiri yang tugasnya packing dan delivery atau kirim barang. Kalender aman dengan ikhtiar maksimal di pengemasan hingga sampai ke tujuan insya Allah. Segera miliki kalender 2025 dengan penanggalan Masehi dan Hijriah yang sama besar. Kabar gembira, kalender 2025 YTS sudah ready. Pesan online via WhatsApp di 0812 86525323. Insya Allah akan segera dibalas oleh CS TS Mart. Tidak 24 jam memang, TS Mart melayani pembelian online dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam dari Senin sampai Sabtu. Setelah pesanan diterima, akan mendapatkan invoice atau tagihan yang didukung oleh sistem mereka pesanan online Selly. Jadi, sangat kecil kemungkinan pesanan terlewat atau tidak terrekap. Pesan kalender 2025 YTS yang berbalut nasihat yang disusun oleh Ustadz Jajanan Awet Anti Rajet. Pesan melalui WhatsApp di 0812 86525323. Stok terbatas, awas kehabisan. Alhamdulillah, kami upayakan kemasan kalender yang aman untuk para pembeli sekalian dimanapun Anda berada. Paket dikemas dengan rapi di dalam kemasan kardus yang kokoh sesuai label yang dicetak oleh customer service dan dikemas oleh person tersendiri yang tugasnya packing dan delivery atau kirim barang. Kalender aman dengan ikhtiar maksimal di pengemasan hingga sampai ke tujuan insya Allah. Segera miliki kalender 2025 dengan penanggalan Masehi dan Hijriah yang sama besar.
Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. إخوتي في الله جماعة Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab ikhlas. Kita masuki sekarang salah satu amalan hati yang lainnya, yaitu al-yaqin. Seorang hamba sangat membutuhkan keyakinan yang mendalam yang menjadi tempat tertancapnya iman yang akan mampu menepis segala macam syubhat, menepis gangguan syahwat, sebagaimana hamba pun sangat butuh kepada keyakinan yang menyebabkan dia termotivasi, terdorong untuk berjuang, berusaha, berkorban, beramal, serta lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla dibanding kenikmatan dunia yang fana ini. Dan modal untuk itu adalah keyakinan. Apa itu yakin? Secara bahasa, yakin itu adalah ilmu, dan lawannya adalah keraguan-raguan. Maka kalau yakin lahir dari ilmu, maka keraguan-raguan lahirnya dari kebodohan atau ketidaktahuan. Adapun secara istilah syar'i, makna yakin adalah sukunul faham ma'a thabatil hukm, bihaitsu la yahsulu li sahibihi taraddudun wa la tashakkuk wa ribatun wa qalqalun fi dakhilihi, wa innama yakunu mutmainnan ila ma ya'taqiduhu. Secara syar'i, makna yakin adalah tenangnya hati karena pemahaman, dalam arti pemilik keyakinan ini tidak memiliki keraguan ataupun kesangsian di dalam hatinya. Yang ada, hatinya merasa tenang dengan apa yang diketahuinya,
Oleh karena itulah maka berkata Al-Junaid, al-yaqin huwa istiqrarul ilmi alladhi la yanqalib wa la yahulu wa la yataghayyaru fil qalb. Yakin itu adalah tetapnya hati yang tidak pernah berubah, tidak pernah terguncang, tertancap kuat di dalam hati. Fahuwa syai'un rasikhun sabitun fihi. Keyakinan itu pengetahuan yang mendalam yang berakar kuat di dalam hati. Oleh karena itu maka keyakinan terbangun di atas dua hal. Pertama ilmul qalbi, yang kedua amalul qalbi. Pertama ilmu tentang sesuatu yang tertancap di dalam hati, yang kedua amalan yang dilakukan oleh hati berdasarkan ilmu tadi. Seperti umpamanya seseorang mengetahui dengan pengetahuan yang mendalam tentang beberapa sifat Allah. Allah itu syadidul iqab, maha dahsyat siksanya. Allah itu muntaqimun, maha pembalas terhadap semua dosa. Allah itu maha pencemburu. Maka mengetahui sifat Allah seperti itu dengan pengetahuan yang mendalam, maka itulah yang disebut dengan keyakinan. Dari sini lahirlah sifat atau amalan hati yang namanya khauf atau khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan bahwa Allah itu syadidul iqab, itu yang disebut dengan ilmul qalbi. Perasaan takut kepada Allah karena Allah itu maha keras siksanya, itulah yang disebut dengan amalul qalbi. Jadi yakin itu terbangun di atas dua hal, ilmu hati tentang sesuatu dan amalan hati tentang apa yang sudah diketahuinya. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawa, kata beliau, al-yaqinu yantadhimu bihi amran. Ilmu itu terbangun, terdiri dari dua hal. Ahaduhuma ilmul qalbi, wathani amalul qalbi. Kata beliau, yakin itu terbangun di atas dua urusan, dua perkara. Pertama ilmu hati, kedua adalah amalan hati. Sebagai contoh kata beliau, seorang hamba mengetahui Allah itu penguasa dan pemilik segala sesuatu. Allah itu pencipta dan tak ada pencipta lain selain Dia. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka pengetahuan hamba bahwa Allah itu demikian langsung melahirkan tenangnya hati kepada Allah, tawakalnya hati kepada Allah, dan tenang serta tawakalnya hati ini merupakan amalan hati. Inilah salah satu contoh dari keyakinan. Lalu beliau menyatakan, dzikrul insani biqalbihi ma amarahu Allahu bihi wa istihdharuhu lidzalik bihaitsu la yakunu ghafilan anhu akmalu mimman saddaqa bihi wa ghafala anhu, fa innal ghaflata tudadu kamalal ilmi wa tasdiq wa dzikru wal istihdhar yukmilul ilma wal yaqin.
zikirnya seorang manusia dengan hatinya terhadap apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan, serta penghayatan hamba tentang hal itu sehingga dia tidak lalai, itu lebih sempurna, lebih baik, lebih utama dibanding orang yang membenarkan, yang percaya tapi dia lalai. Kadang-kadang orang percaya akan hari kiamat, percaya akan adanya azab kubur, adanya neraka, adanya azab Allah Azza wa Jalla, percaya, tapi dia lalai dari hal itu. Nyaris semua kita kan begitu ya. Kita yakin apa yang kita lakukan akan ada hisab, ada balasan. Tapi banyak di antara kita yang lalai dari hal itu. Percaya tapi lalai. Adapun orang ingat kepada apapun yang Allah perintahkan untuk diingat, lalu ada penghayatan terhadap itu lebih sempurna daripada orang yang percaya tapi lalai. Kenapa? Karena lalai bertolak belakang dengan kesempurnaan ilmu. Nah, ingat terhadap hal itu serta adanya penghayatan terhadap hal itu menyempurnakan ilmu dan keyakinan. Kalau hati tidak yakin terhadap apa yang diketahuinya, maka apa yang diketahuinya, knowledge-nya, pengetahuan dia itu akan hilang, terlupakan, tergerus dari pikiran dan ingatan sedikit demi sedikit. Maka mulailah ketenangan dan keyakinan tentang apa yang diketahuinya pun mulai pudar, mulai berkurang. Lama-lama akan hilang bersamaan dengan hilangnya, terlupakannya ilmu itu di dalam hati seorang hamba. Kalau sudah hilang, hilanglah dua hal. Pertama, motivasi untuk beramal, mengamalkan ilmu yang tadi sudah diketahuinya. Yang kedua, hilangnya rasa takut terhadap azab bila meninggalkan amalan yang wajib tersebut. Sebagai contoh, orang tadinya tidak pernah hadir di kajian seperti ini, nggak pernah belajar agama. Karena itulah dia tidak tahu apa yang diterangkan oleh agama, atau pengetahuannya minim tentang akhirat, tentang surga neraka, tentang kiamat, tentang alam kubur, tentang azab dan murka Allah, minim. Karena minim, maka keyakinannya itu tidak ada. Dia tidak yakin, baru sampai pada taraf ilmu yang samar. Karena ilmunya samar, motivasi untuk beramal untuk akhirat pun kecil. Dia tidak tergerak untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kalau tuh ada tergerak, minim, kecil, lalu beramal, amalnya asal-asalan, sholatnya asal-asalan, saumnya asal-asalan, dan seterusnya, malah bisa ditinggalkan sama sekali. Itu yang pertama, hilangnya atau berkurangnya motivasi untuk beramal. Yang kedua, hilangnya rasa takut terhadap azab akhirat. Dia nggak takut dosa lagi tidak sholat. Dia nggak takut dosa lagi kalau dia tidak saum Ramadan, kalau dia mengabaikan kewajiban, nggak takut. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan dalam hatinya. Berdasarkan hal itulah maka keyakinan lahir dari ilmu yang sangat mendalam. Kalau ilmu tersebut dilupakan, maka keyakinannya berkurang bahkan hilang.
maka tak ada lagi ketenangan hati terhadap apa yang tadi diketahuinya. Berkata Syekhul Islam, faida ayqanal amdu mathalan bima yakunu min umuril akhirah minal ba'ath wal hisab wa tatayuris suhuf wal arad ala Allah wal murur ala syirat wa husnil jaza aw su'il iqab sara qalbuhu bimanzilatil masyahid laha ka'annahu yu'ayinuha. Bila seorang hamba yakin terhadap hari akhirat, dari mana dia yakin? Dari ilmu. Dia baca keterangan tentang akhirat dari Quran, dari hadis yang sahih, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama. Ada hari kebangkitan, ada hisab, ada berseliwerannya buku catatan amal yang nanti akan diterima oleh masing-masing orang. Ada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah ketika dihisab, ada menyeberang sirat, ada balasan. Makin mendalam pengetahuan, makin yakin, seolah-olah hatinya itu menyaksikan semua yang diyakininya. Kebayang ketika nanti orang dikumpulkan di padang mahsyar, matahari amat sangat dekat, semua orang kepanasan, dalam keadaan bugil, telanjang, enggak berpakaian, enggak beralas kaki, enggak berkhitan. Maka pengetahuan kita yang mendalam menimbulkan keyakinan seolah-olah itu tersaksikan oleh mata kepala sendiri. Maka itulah yang disebut dengan yakin, yaitu ilmu yang sangat mendalam tentang sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Makna yakin, mengetahui akhirat dengan pengetahuan yang mendalam, sehingga seolah-olah akhirat itu terlihat oleh mata kepala sendiri sebagai refleksi dari penglihatan mata batinnya terhadap akhirat. Berkata Imam Ibnu Qayyim yang beliau jelaskan dalam kitab Ar-Ruh, kata beliau, la yahsulul iman bil akhirati hatta yatma'inal qalbu ila ma akhbarallahu subhanahu wa ta'ala bihi anha tuma'ninatahu ilal umuri allati la yashukku fiha wa la yartaba fahadha huwal mu'minu haqqan bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhirat tidak akan teraih sampai hati ini merasa tenang dengan informasi dari Allah tentang hari akhirat, dengan ketenangan yang tidak tertembus oleh keraguan-raguan. Dan inilah seorang mukmin sejati yang beriman kepada hari akhirat. Dari mana iman ini didapat? Dari keyakinan. Dari mana keyakinan ini didapat? Dari ilmu. Ilmunya berupa apa? Informasi tentang hari akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Az-Zariyat ayat 23. Di surat itu Allah menyatakan, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Demi penguasa langit dan bumi, sesungguhnya ini adalah kebenaran seperti apa yang kalian ucapkan. Yang kita ucapkan real, nyata.
terdengar, dan kadang-kadang suara yang diucapkan itu mempengaruhi hati. Apa yang diucapkan real dan nyata. Nah, kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, yuqsimu ta'ala binafsihil karimah annama wa'adahum bihi min amril qiyamah wal ba'thi wal jaza kainun la mahalata wa huwa haqqun la miryata fihi wa fala tashukku fihi kama la tashukku fi nutqikum hina tantiqun. Wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu idza haddatsa bi syai' yaqulu li sahibihi inna hadza la haqqun kama annaka hahuna. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut jiwanya yang mulia. Fa rabbis sama'i wal ardh, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, bahwa apa yang Allah janjikan kepada manusia berupa urusan yang terjadi di hari kiamat, berupa kebangkitan, berupa balasan, itu pasti terjadi mau tidak mau. Itu benar-benar hak, tidak ada keraguan. Maka jangan kalian ragukan sebagaimana kalian tidak meragukan ucapan kalian. Ucapan kalian real dan nyata. Nah, seril itu akhirat nanti. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bila berbicara tentang sesuatu, maka di ujung pembicaraannya dia berkata kepada lawan bicaranya, ini adalah benar seperti benarnya kalian sekarang berada di sini. Kalian berada di sini real nyata. Seril itu, senyata itu apa yang aku ucapkan. Sebagian ulama lain berkata, al-yaqin musyahadatul iman bil ghaib. Yakin itu adalah menyaksikan perkara gaib dengan keimanannya. Keimanan terhadap perkara gaib ini tadi lahir dari ilmu, informasi yang mendalam. Karena saking mendalamnya informasi, diimanilah perkara tersebut, itulah yakin. Seperti informasi tentang akhirat, tentang kiamat, tentang dibagikannya buku catatan, tentang hisab, tentang timbangan, tentang sirat, tentang surga dan neraka. Informasi itu banyak dari Quran dan hadis yang sahih, dan itu perkara gaib. Lalu tersaksikan oleh mata batinnya seolah-olah itu real dan nyata. Itulah yang disebut dengan yakin. Kama annal aina tusyahidul haqa'iq al-mumatsalah amamahu fi alami syahadah. Sebagaimana mata melihat segala hal yang ada di depannya di alam nyata ini. Seperti saya melihat hadirin semua sekarang, real nyata. Ini bukan halu, ini bukan apa namanya hayalan, real nyata, tersaksikan oleh mata. Maka saya yakin yang saya lihat ini real nyata. Antum sini bukan halusinasi saya, bukan hayalan saya, bukan lamunan saya, real nyata. Yakinlah. Maka inilah yang disebut dengan keyakinan. Nah, itu pula yang tersaksikan oleh mata batinnya terhadap alam gaib berdasarkan informasi tentang alam gaib itu yang sampai ke hati kita. Walaupun alam gaib tersebut tidak terjangkau oleh panca indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak tercium, pokoknya tidak terjangkau, tapi yakin ada, seolah-olah kita menyaksikannya karena
informasi ilmu tentang perkara gaib ini yang bersumber dari yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, al-yaqinu yatadammanul yaqin fil qiyami bi amrillah wa ma wa'adallahu ahla ta'atihi wa yatadammanul yaqin bi qadarillahi wa khalqihi wa tadbirihi fa idza ardaitum bi sakhatillah lam takun muqinan la bi wa'dihi wa la bi rizqihi fa innahu innama yahmilul insana ala dhalik imma mailun ila ma fi aydihim minad dunya fayatrukul qiyama fihim bi amrillah lima yarjuhu minhum wa imma dha'fu tasdiqim bima wa'adallahu ahla ta'atihi minan nasr wa ta'id wa thawab fid dunya wal akhirah fa innaka idza ardaita allaha nasaraka Allah wa razaqaka wa kafaka ma'unatahum fa irda'uhum bisakhatihi innama yakunu khaufan minhum wa raja'an lahum wa dhalika min dha'fil yaqin. Kata Syekhul Islam, yakin mencakup melaksanakan perintah Allah dan meyakini apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mentaatinya, juga mencakup yakin terhadap takdir Allah, ciptaan Allah, pengaturan Allah. Jadi yakin ini mencakup dua hal. Pertama, yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Yang kedua, yakin terhadap apa yang Allah takdirkan. Lalu konsekuensi logis dari hal itu, dia melaksanakan semua perintah Allah. Sebagai contoh umpamanya ya, Allah menjanjikan akan beri rizki kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang beristighfar. Dalam Al-Quran itu banyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, solusi dari semua masalah hidup. Allah limpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan rahmat, Allah akan berikan anak-anak dan harta-harta yang melimpah. Tuh, ini janji Allah dalam Al-Quran. Nabi SAW menyatakan, man akthara bil istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang perbanyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah. Allah akan berikan kebahagiaan setiap dia mengalami kesedihan, dan Allah akan berikan rizki yang tak disangka-sangka. Itu janji Allah dan Rasulnya tuh. Nah, tapi Allah Azza wa Jalla sekalipun demikian menyuruh kita ikhtiar untuk memperoleh rizki. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaran kamu di muka bumi dan cari rizki Allah. Dan tidak boleh mencari rizki dengan cara yang diharamkan oleh Allah.
menipu, mencuri, riba, menjilat, meminta kepada sama manusia, itu sesuatu yang terlarang. Maka yang namanya yakin adalah yakin terhadap janji Allah, yakin terhadap takdir Allah, lalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan terkait apa yang diyakininya. Maka faida ardaitum bisakhatillah, faida araitahum bisakhatillah, kalau engkau mencari ridho manusia dengan cara yang membuat Allah murka, umpamanya untuk mencari ridho manusia kita sampai menjilat-jilat, atau kita sampai melakukan apa yang disenangi oleh manusia walaupun Allah haramkan, Allah murka, manusia ridho. Mencari keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka, berarti kamu tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada janji Allah, tidak yakin kepada rizki Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa orang bisa berbuat begitu? Kan banyak orang untuk mencari ridho manusia sampai melanggar syariat Allah, membuat Allah murka, kan banyak ya. Ada dua penyebab. Apa yang menyebabkan manusia berbuat begitu? Kata beliau, innama yahmilul insana ala dhalik, hanyalah yang membuat manusia berbuat demikian, pertama, imma mailun ila ma fi aidihi minad dunya. Pertama, mungkin ada kecenderungan orang itu terhadap dunia yang dimiliki oleh manusia lain. Kita ingin memiliki seperti yang mereka miliki, ingin dapat bagian dari milik mereka. Lalu dia meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla karena berharap kepada manusia. Ini yang pertama. Ada kecenderungan kepada dunia, hubbu dunia, cinta dunia. Kedua, wa imma dha'fu tasdiq bima wa'adahu Allah ahla ta'atihi minan nasr wa ta'id wa thawab fid dunya wal akhirah. Kedua, mungkin karena lemahnya kepercayaan terhadap apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Tadi Allah janjikan asal takwa, banyak istighfar, Allah limpahkan rezeki, Allah berikan solusi, Allah berikan kebahagiaan di saat momen yang membuat kita sedih. So, itu janji Allah tuh. Kurang yakin terhadap janji itu, lemah keyakinannya, maka upaya orang itu mencari ridha manusia dengan cara yang membuat Allah murka, ini menunjukkan takutnya, berharapnya hanya kepada manusia, dan itu bukti lemahnya keyakinan. Ya, inilah penjelasan tentang yakin. Jadi yakin itu ilmu yang mendalam. Lalu dari keyakinan ini mata hatinya seolah-olah melihat apa yang diyakininya, walaupun itu perkara-perkara yang gaib, yang akan datang. Apa kita dapat rezeki atau tidak, itu perkara gaib. Apakah kita ini akan bahagia atau akan sengsara, itu perkara gaib. Perkara yang akan datang, apakah kita akan menemui kesulitan atau kemudahan, perkara yang akan datang perkara gaib, apalagi tentang akhirat. Maka tentang perkara gaib, yakinilah apa yang Allah informasikan sebagai petunjuk bagi kita. Kalau di masa yang akan datang kita ingin diberikan rezeki, takwa kepada Allah, banyak istighfar. Kalau dalam perkara yang akan datang kita ingin dipermudah urusan, maka takwa dan banyak istighfar. Ya.
Inilah poin yang pertama. Kedua, pembahasan kedua. Apa bedanya yakin dengan ilmu, dengan tasdiq, dengan thiqat? Ini mirip-mirip. Yakin, apa perbedaan dengan ilmu? Apa dengan tasdik? Tasdik itu percaya. Dan thiqat. Thiqat juga maknanya secara bahasa sama, percaya. Tapi ada makna lain yang berbeda dengan makna tasdiq. Apa perbedaan di antara 4 istilah tadi? Yakin, ilmu, tasdik, dan thiqat. Pertama, perbedaan antara yakin dan ilmu. Sebagian ulama berkata, annal yaqin yahmilu sahibahu 'alal amal wal imtithal. Wa qad la yasirul 'amdu bil ilmi bimanzilatil masyahid lil haqa'iq al ghaibiyah fa huwa ya'lamu mathalan anna Allah sayab'athuhu ba'da mautihi wa yuhasibuhu walakinna hadzal ilma qad yadhufu fil qalbihi wa qad ta'tarihi ba'du syukuk wa ba'du syubuhat fatu'atharu alaihi wa amma idza kana al-yaqin mustaqiran fil qalbi fa innahu la tariqa lisyubah wa la syukuk ilaihi wa innama huwa i'tiqadun jazimun rasikhun la yaqbalu tashqiq bihalin. Yakin mendorong orang yang memiliki keyakinan ini untuk beramal tentang apa yang diyakininya. Jadi kalau yakin pasti beramal. Kadang-kadang orang mengetahui tentang sesuatu yang gaib, tapi dia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Karena apa? Karena lemahnya pengetahuan dia tentang hal itu. Contoh, dia tahu bahwa Allah akan membangunkan dia kembali pada hari kiamat setelah kematiannya dan dihisab. Tapi pengetahuan dia tentang hal itu tidak mendorong dia untuk beramal, tidak mendorong dia untuk menjauhi dosa. Ada yang begitu? Banyak, bukan ada. Termasuk kita yakin kan ada hari kiamat, akan ada hisab, akan ada azab. Dan harusnya pengetahuan kita tentang hal itu mendorong kita untuk beramal agar kita bahagia di sana, menjauhi dosa agar kita tidak sengsara di sana, kan gitu ya. Tapi banyak di antara kita yang tidak demikian. Ada perintah yang bila dilaksanakan bisa bikin bahagia di akhirat, kita abaikan. Ada larangan yang bila dilanggar kita akan sengsara di akhirat, kita langgar. Ada yang begitu? Ada. Bukan ada, tapi banyak. Bahkan bukan banyak, tapi semua kita begitu. Itu baru taraf ilmu, belum sampai pada taraf yakin. Adapun kalau keyakinan, ada pengetahuan yang mendalam, yang tertanam dalam hati, tak tertembus dengan keraguan-raguan, tapi berupa keyakinan yang tertancap di dalam hati. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madadius Salikin, al ilmu tu'ariduhu syukuk wal yaqin la syakka fihi. Ilmu masih bisa digoncangkan dengan keraguan-raguan, adapun yakin tidak akan pernah tertembus oleh keraguan-raguan. Itulah bedanya antara ilmu dengan yakin.
Contoh lain, ilmu orang itu berbeda-beda kadarnya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan ini mempengaruhi iman. Iman juga ada yang kuat, ada yang lemah. Lemah atau kuatnya iman tergantung pada ilmu, banyak atau sedikitnya ilmu tentang Allah dan syariatnya. Sebagai contoh umpamanya ya, ada orang yang sedang safar, lalu ada orang yang memberitahukan, oh si fulan sudah pulang dari safarnya. Memberitahukan kepada kita, ini ilmu, kita tahu bahwa si fulan sudah pulang. Datang lagi seorang mengabarkan si fulan sudah pulang dari safar. 2 orang tambah kuat. Kalau sampai 10-20 orang memberitahukan si fulan sudah pulang dari safarnya, maka semakin kuat. Nah, sampai pada taraf yakin, walaupun belum lihat si fulan itu sudah datang. Nah, itulah yakin. Wah, semua nih, apalagi videonya lihat, ketika dia yang memperlihatkan video itu nyambut orang yang baru datang dari safar, kelihatan rumahnya, kelihatan kopernya, yakin. Maka kalau ada orang yang bilang si fulan belum pulang dari safarnya, nggak ragu lagi, yakin nih 10-20 orang yang ngabarin, ada videonya, ada fotonya lagi. Tapi kalau umpamanya ada seorang mengatakan si fulan sudah datang, kita tahu si fulan sudah datang, tapi datang orang si fulan belum datang, ragu kan? Mana yang benar ini teh? Yang pertama apakah yang kedua? Informasi dari yang pertama baru sekedar ilmu, belum sampai pada keyakinan. Datang informasi kedua, si fulan belum datang, ragu kan? Ragu. Jadi ilmu masih bisa ditembus oleh keraguan-raguan. Adapun kalau yakin, tidak ada lagi keraguan-raguan. Maka kata Imam Ibn Qayyim, wal maqsud annal ilma a'la darajat, famin a'la darajatil ilmi wa akmaliha wa arfa'iha wa athbatiha darajatal yaqin. Fal ilmu inda ahli sunnati wal jamaah yatafawatu kama annal iman yatafawatu. Bahwa ilmu adalah setinggi-tinggi derajat, tapi di antara derajat yang paling tinggi dari ilmu, yang paling sempurna, yang paling mantap adalah keyakinan. Jadi yakin ini puncak dari ilmu yang tidak bisa lagi ditembus oleh keraguan-raguan. Dengan kata lain, yakin ini buah dari ilmu. Ilmu yang mendalam, informasi yang begitu banyak tentang sesuatu, saking mendalamnya, saking banyaknya informasi tersebut, didapatlah keyakinan. Inilah perbedaan antara ilmu dan yakin. Jadi kalau ilmu, informasi sepintas yang masih mungkin ditembus dengan keraguan-raguan, tapi kalau yakin adalah ilmu yang paling mendalam yang tidak bisa ditembus lagi oleh keraguan-raguan. Inilah perbedaan antara ilmu dan yakin. Jadi kesimpulan, yakin itu buah dari ilmu yang sangat mendalam, atau dengan kata lain tingkatan tertinggi dari ilmu adalah yakin. Kedua, apa bedanya yakin dengan tasdik, Pak? Tasdik itu percaya. Ketika menjelaskan poin ini, berkata muallif hafizahullahu ta'ala,
La yakhfa anna baina tasdiq wal yaqin taqaruban fil ma'na. Walidzalika al yaqin qad yufassaru bitasdiq. Tidak diragukan lagi antara tasdiq, yaitu percaya, dan yakin itu punya kedekatan makna, hampir sama alias mirip. Karena itu kadang-kadang yakin ditafsirkan dengan makna tasdiq. Tasdiq itu percaya. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, beliau menjelaskan iman itu ikhlas. Dan ketika ditanya tentang apa itu yakin, yakin kata beliau maknanya tasdiq. Ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Abu Firas, bahwa ada seseorang yang berkata ketika diminta oleh Nabi SAW, salluni amma syi'tum. Jadi ada orang masuk Islam, syahadat. Setelah syahadat kata Nabi SAW, salluni ma syi'tum. Tanya kepadaku apa saja yang kamu mau tanyakan, bebas. Maka orang itu bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Beliau menjawab, iqamus shalah wa ita'uz zakah. Islam itu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau orang itu bertanya lagi, wa mal iman? Lalu apakah yang disebut dengan iman? Beliau menjawab, al-ikhlas. Iman itu ikhlas. Lalu orang itu bertanya ini, famal yaqin? Lalu apa yang disebut al-yaqin? Beliau menjawab, at-tasdiqu bil qiyamah. Yakin itu tasdiq tentang kiamat, percaya tentang adanya kiamat. Jadi kita lihat Nabi SAW menafsirkan yakin dengan makna percaya. Karena itulah berkata para ulama, anna tasdiq fi haqiqatihi mabniun ala ma'lumil insan, sawa'un akana hadzal ma'lum min qabilil haqq aw min qabilil batil, illa anna al-farqa bainahu wa bainal yaqin anna tasdiq amrun ikhtiyariyun wal yaqin amrun idtirariyun yujadu fi nafsil insan idza wujida mujibuhu min ghairi ikhtiyar kasyaba warrai wa nahwi dzalik. Tasdik hakikatnya dibangun di atas ilmu manusia, baik apa yang diketahuinya itu benar ataupun batil, kebatilan ataupun kebenaran, maka dia percaya. Contoh umpamanya ada orang diajari tentang rukun iman, salah satu iman kepada hari akhirat, dikasih ilmu, akhirnya dia percaya bahwa akhirat itu ada. Ini dalilnya Quran, nih hadis, alam kubur ada, hari kiamat ada. Ini ilmu, akhirnya dia percaya alam kubur ada, akhirat ada. Ada orang lain belajar ke orang ateis, memberi informasi, nggak ada akhirat, tidak ada alam kubur, tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada pembalasan, diberi dalil-dalil akal. Akhirnya dia dapat informasi yang keliru, yang batil. Akhirnya percaya aja bahwa kiamat itu tidak ada, alam kubur itu tidak ada. Jadi tergantung informasinya benar atau batil, hak atau batil. Informasi itu mendatangkan tasdik atau percaya. Nah, itu adalah tasdik, percaya atau membenarkan
itu dibangun atas dasar ilmu informasi yang masuk kepada dia, baik hak ataupun batil. Adapun perbedaannya dengan yakin adalah kalau tasdik perkara ikhtiyari, ikhtiyari itu hasil ikhtiar, hasil usaha. Usahanya berupa apa? Mencari informasi. Dari informasi itu lahir kepercayaan terhadap apa yang dia peroleh tentang informasi tersebut. Adapun yakin adalah perkara daruri yang langsung terasa oleh jiwa kalau ada penyebab yang membuat dia merasakan, baru jiwanya yakin. Seperti contoh umpamanya kenyang atau lapar, haus, dahaga, atau apa lawan dari dahaga? Lawan dari lapar kan kenyang, lawan dari haus tidak haus. Tidak haus. Ada informasi kalau kita nggak makan lapar loh, gejalanya lemas gitu, perut keroncongan, itu baru informasi saja. Maka dia percaya. Sekarang banyak orang yang ngasih informasi, tapi dia belum yakin karena belum merasakan. Selama ini makan terus, suatu saat dia tidak makan seharian, nah terasa keroncongan, terasa lemes gitu, terasa kunang-kunang. Kalau sudah terasa begitu baru yakin. Api itu panas loh. Orang-orang banyak menginformasikan, karena saking banyaknya dia percaya api itu panas, tapi belum yakin. Tapi begitu melihat ada api, lihat bendanya terbakar, dia hampiri, betul panas, baru dekat saja hawanya itu sudah terasa, baru dia yakin. Jadi tasdik lahir dari informasi, adapun yakin lahir dari pengalaman, mengalami, merasakan secara langsung. Maka dari sinilah disebutkan fa idza hasalat mujibatu fa innahu yujad fil qalb wa yarsakhu fihi wa yathbatu fi min ghairi ikhtiyarin. Kalau penyebab dari sesuatu itu sudah terasakan, teralami, maka akan muncul perasaan dalam hati dan tertancap dengan kuat tanpa ada usaha atau ikhtiar. Itu yang disebut dengan keyakinan. Oleh karena itulah maka orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, sebenarnya mereka pun meyakini benarnya ajaran para Rasul yang dibawa oleh para Rasul itu. Karena nyata ajaran yang dibawa oleh para Nabi, para Rasul itu nyata, kelihatan realnya. Seperti contoh umpamanya Fir'aun kepada Nabi Musa. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Musa benar. Seperti turun azab Allah Azza wa Jalla berupa apa? Berupa banyaknya katak di semua penjuru negeri. Kata orang Sunda jadi jari jipen. Ini nggak ada terjemahan. Jari jipen itu apa ya? Perasaan tidak nyaman terhadap suasana tempat kita karena jijik. Bayangkan banyak katak di mana-mana. Itu azab Allah. Lalu Fir'aun bilang, tolong kamu berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat azab ini, kami iman. Berdoa, hilang, ingkar lagi, gitu kan? Terus apalagi darah, air semuanya jadi darah, lebih jari jipen lagi.
mau minum uruh jadi darah, mau mandi jadi darah. Stres nggak tuh? Stres. Kemudian mereka minta Nabi Musa, tolong angkat lagi, berdoa kepada kami iman. Diangkat lagi, ingkar lagi. Adu sihir dengan mukjizat Nabi Musa, kan gitu, kalah mereka. Itu sudah real nyata, sehingga ada keyakinan tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi karena keangkuhan, karena hawa nafsu, di tengah keyakinannya mereka tetap ingkar, menentang, bukan karena tidak yakin, tapi karena kezaliman dan kesombongan. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa, padahal hati-hati mereka meyakininya. Dari mana kita tahu hati Fir'aun yakin? Allah yang ngasih kabar tentang isi hati Fir'aun. Kan Allah mengetahui isi hati semua manusia. Allah tahu Fir'aun dan bala tentara itu yakin tentang kebenaran dakwah Nabi Musa, tapi ditentang. Kenapa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman mereka dan ketakaburan mereka, kesombongan mereka. Maka ketika menafsirkan ayat ini, para ulama ahli tafsir mengatakan wajahadu biha wa kadzabu bi alsinatihim zulman wa uluwa ma'a wujudil yaqin fi nufusihim. Mereka menentang dakwah Nabi Musa, mendustakan dakwah itu dengan lisan-lisannya karena kezaliman dan ketakaburan, kesombongan mereka, padahal hati-hati mereka meyakininya. Kenapa yakin? Realnya tak terlihat gitu. Itu juga orang-orang kafir di zaman Nabi SAW. Kebenaran dari dakwah beliau itu real, nyata. Coba ketika mereka minta bukti yang nyata, mana bukti kalau kamu utusan Allah? Oleh Nabi dibalik bertanya, bukti apa yang kalian minta? Mereka berembuk minta bukti yang pasti mustahil bisa dipenuhi. Lalu mereka sepakat, tuh ada bulan, coba potong bulan, belah jadi 2. Kan mustahil ya. Kalau engkau mampu melakukannya, kami iman. Dipenuhi enggak keinginan mereka? Dipenuhi. Lalu Nabi SAW berperilaku seolah-olah memotong bulan dari kejauhan dengan telunjuknya. Apa yang terjadi? Bulan terbelah 2. Dan ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, surah bulan, surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Telah dekat kiamat, telah terbelahlah bulan. Yakin gak? Yakin, dengan hatinya yakin. Tapi karena kezaliman mereka, ketakaburan mereka, malah ngomongnya hebat banget sihirnya itu kan. Disebut sihir. Tadi mereka minta itu sebagai bukti kenabian beliau, setelah dipenuhi tetap saja ingkar. Dasar si kafirnya. Itu terjadi di setiap zaman diutusnya para nabi dan para rasul tersebut. Jadi itulah perbedaan antara tasdiq dengan yakin. Nyaris sama dengan perbedaan ilmu dan yakin. Cuma kalau ilmu sekedar informasi, kalau tasdik buah dari ilmu, tapi buahnya itu kalau buah-buahan tema masih mentah dan belum matang. Kalau yakin buah yang sudah matang. Dari ilmu lahir tasdik,
Dan kalau ilmunya mendalam, bukan sekedar tasdik tapi yakin, bukan hanya percaya tapi yakin. Jadi urutannya ilmu dulu, baru tasdik, baru yakin. Kalau ilmu masih bisa diragukan, kalau tasdik masih bisa goncang. Tapi kalau sudah yakin, nggak bisa lagi ditembus dengan keraguan-raguan, dengan informasi apapun. Inilah perbedaan antara yakin dan tasdik. Yakin dan tasdik dua-duanya buah dari ilmu, tapi tasdik mah sekedar percaya berdasarkan ilmu, adapun yakin buah dari ilmu yang sudah real, nyata, terbukti dan terasa oleh jiwa, ya. Itulah poin yang kedua, perbedaan antara yakin dan tasdik. Sekarang yang ketiga, apa perbedaan antara yakin dengan thiqat, dan apa makna thiqat? Perbedaan yakin dan thiqat kita akan bahas hari Kamis yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan, cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, bismillah Ustaz, anak izin bertanya. Anak punya anak akhwat, sekarang kelas 5, rencana tingkat SMP mau pesantren. Anak minta rekomendasi pesantren sunnah di daerah Bandung dan sekitarnya. Masih lamanya, nanti beberapa bulan lagi. Sekarang sudah PPDB-nya untuk akhwat pondok pesantren. Di mana ya? Mondok ini yang boarding ya. Coba di Garut, Ma'had Safira yang diasuh oleh Ustaz, suami istri Ustaz Nuruddin Abu Fainan dan Ustazah Arfah Ummu Fainan. Dekat kok Bandung Garut mah, sejam. Minta pendapat tentang pondok pesantren PPI Al-Firdaus Cipatat. Aduh, nggak tahu, nggak kenal. Tawakuf ya, tidak merekomendasi, tidak mentahdir ya, nggak tahu aja sama sekali ya. Tidak melarang, tidak menyuruh. Nah ini ikhwan yang ingin mendirikan sekolah pondok pesantren di Bandung, yayasan, ada bagusnya informasikan ke kita, sebab secara pribadi dan secara yayasan YTS kita sering ditanya, terutama oleh orang yang luar kota, Ustaz ini ada pondok ini di Bandung, siapa? Kalau nggak ada informasi kita ngejawab nggak tahu. Ini ada sekolah gimana? Nggak tahu gitu ya. Ini pentingnya. Mohon dijelaskan larangan jual beli di dalam masjid. Apa termasuk di halamannya? Iya. Larangan jual beli di masjid ya. Sampai Rasul SAW mendoakan sing rugi, sing bangkrut, biar nggak dapat untung. Nah, itu jelas tidak boleh. Nah, bagaimana halaman? Kita tanya, apakah halaman termasuk masjid atau luar masjid? Di luar masjid. Apa batasan dalam masjid dan luar masjid? Pintu masjid, bukan halaman.
di mana kita membaca doa masuk dan keluar masjid. Apakah di gerbang halaman sana? Enggak, di pintu sini. Pas masuk pintu baru kita berdoa, baru kita melangkahkan kaki kanan ketika masuk, kaki kiri ketika keluar. Di mana eta teh? Di pintu. Jadi di luar pintu itu luar masjid. Di dalam sini berarti di dalam masjid. Oleh karena itulah, maka karena halaman masjid termasuk luar masjid, maka larangan-larangan di masjid dan syariat di masjid tidak berlaku untuk di halaman masjid. Kalau ada kita lagi ngaji, kita lagi sholat atau umpamanya belajar, lalu anak-anak lari-lari, kita bilang ngaganggu, keluar. Kemana? Ke halaman. Kalau sudah di halaman berarti sudah keluar dari masjid. Maka tidak ada larangan berjualan dan membeli jualan di masjid, di halaman nggak apa-apa, karena termasuk bagian dari luar masjid. Si fulana hamil, naudzubillah, hamil di luar nikah dan akan melaksanakan pernikahan dengan si fulan yang menghamilinya. Bagaimana solusi terbaik buat mereka dan keluarga besarnya? Sahkah pernikahannya? Jumhur ulama menyatakan tidak sah. Wa ulatul ahmal yatarabasna hatta yadhna hamlahunna. Itu ayat. Itu dalam surah At-Talaq. Dan wanita-wanita hamil hendaklah menunggu untuk nikah sampai dia melahirkan apa yang dikandungnya. Jadi masa iddah bagi orang yang hamil adalah sampai melahirkan. Walaupun umpamanya hanya sehari 2 hari. Umpamanya ketika si wanita ini hamil 9 bulan, 2 hari sebelum melahirkan suaminya meninggal, janda tah. Setelah meninggal suami 2 hari kemudian dia melahirkan anaknya, maka masa iddahnya sudah selesai. Boleh dia menikah lagi? Boleh. Tapi masa masih pendarahan menikah ya? Tapi secara hukum kalau itu terjadi boleh saja. Jadi tidak boleh ketika hamil, apapun penyebab kehamilannya, baik nikah ada suami ataupun karena hamil di luar nikah. Selama hamil tidak boleh dinikahkan, karena akan mengaburkan status si anak. Kalau umpama masih hamil 2-3 bulan, kemudian dinikahkan walaupun kepada laki-laki yang menzinahinya, maka anak yang dikandung itu bukan anak syar'i dari bapak biologisnya, bukan. Nanti nggak dapat warisan, nanti nggak boleh jadi wali kalau anaknya ini wanita mau nikah. Nah kalau 2-3 bulan hamil kemudian dinikahkan, pasti melakukan hubungan lagi ya, pasti. Terus lahir, pasti anaknya diklaim sebagai anak dia. Betul anak dia secara biologis, tapi bukan anak secara syar'i. Maka kaburlah status anak itu secara syar'i yang berkaitan dengan bapak biologisnya. Secara syar'i bukan bapaknya, secara biologis itu bapaknya. Berimbas kepada apa? Aspek hukum nanti, waris, aspek wali nikah, itu kabur jadinya ya. Bagaimana cara bertaubat yang benar? Rencana dari pihak fulanah setelah nikah akan diceraikan. Ngapain nikah tuh? Jadi menikah dengan niat menceraikan tidak boleh, haram.
Tobatnya ya sudah tobat, berhenti dari perbuatan zinahnya, menyesal, bertekad tidak mengulang lagi, melakukan banyak ibadah, infak, sedekah, jauhi dosa-dosa lain. Itu saja, insyaallah Allah akan ampuni dosanya. Di kompleks perumahan tempat anak tinggal banyak kucing-kucing liar berkembang biak dengan cepat. Banyak warga merasa terganggu. Pertanyaan: apakah kucing liar yang sering berada di rumah boleh dibuang ke tempat yang jauh? Boleh. Ke tempat yang kira-kira kucing itu masih tetap bisa hidup. Biasanya mah ke pasar katanya. Tapi nanti balik lagi loh. Tapi tidak terlarang. Selama kucing di tempat dia dibuang masih bisa hidup, ada sumber banyak makanan, ada kucing betinanya. Kalau tidak ada dua ini merana dia. Kita aja merana ya, nggak ada makan minum merana, nggak ada pasangan juga merana. Kucing juga begitu. Jika tidak memberi makan pada kucing tersebut, apakah berdosa? Kalau kelaparan mau mati kita biarkan, dosa. Iya, dosa. Tapi kalau kucing itu baik-baik aja, tidak kelaparan, lalu kita tidak kasih makan, ya nggak apa-apa. Kalau ngasih makan berpahala, kasih makan dengan resiko pasti datang lagi. Nagih dia. Sekali kucing dikasih makan, manut terus, ngikut terus ke kita, ya enggak? Kucing yang sering masuk ke rumah kami buang ke daerah lain, padahal kucing tersebut dalam keadaan mau beranak. Berdosakah kami? Tadi ya, tidak. Kalau di tempat tersebut dia masih bisa beranak, masih bisa makan, nggak apa-apa ya. Ibu saya memiliki 6 saudara. 2 di antara keadaan ekonominya kurang. Yang satu beliau tunanetra. Alhamdulillah beliau rajin sholat, kadang puasa sunnah, suka ikut kajian, suka sedekah. Katanya kurang ekonominya. Yang satu justru berlawanan, beliau jauh dari agama. Walaupun kurang ekonomi, ya tunanetra, ya banyak sedekah, Masya Allah, bagus. Yang satu yang tidak tunanetra, jauh dari agama. Ini baru mukaddimah, entah gimana endingnya nih. Kami memiliki program tiap bulan, kami bersedekah. Tiap-tiap keluarga bersedekah semampunya. Setelah terkumpul, kami berikan kepada saudara yang rajin ibadah. Tapi yang jauh dari agama tidak kami kasih. Pertanyaan, ini endingnya nih. Apakah yang kami lakukan sudah benar? Ataukah kami harus memberi juga kepada keluarga yang jauh dari agama? Pertama, tidak salah, karena Nabi SAW menyatakan la ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena makanan dari kita dimakan oleh orang yang bertakwa, jadi daging, jadi tenaga, itu dipakai ibadah, dipakai amal soleh. Adapun kalau ahli maksiat dikasih makan, tenaganya dipakai maksiat. Energi yang lahir dari makanan yang kita berikan dipakai maksiat, dipakai dosa. Jadi betul, ya. Cuma ada cumanya. Jadikan ini sebagai momen dakwah. Sambil ngasih, sambil nasihati. Kamu coba sholat, itu kewajiban. Biasanya orang yang banyak jasa ngasih lebih didengar omongannya daripada tidak.
Jadi kalau umpamanya memberi sambil nasihati sholatnya, siaplah, udah dikasih teh. Akhirnya dia ke masjid saat itu aja, besok lusa nggak lagi, lumayan. Mudah-mudahan lama-lama hidayah Allah turun kepada dia dan dia betul-betul ibadah secara permanen, ya. Boleh tidak bermakmum kepada imam atau ustadz yang beda pemahaman? Loh, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Nggak ada ustadz yang pemahamannya 100% sama dengan kita, nggak ada. Seperti isbal, tidak apa-apa asal tidak sombong. Musik tidak haram, beribadah harus ikhlas. Jangan karena ingin masuk surga dan takut neraka. Kalimat pertamanya benar, ibadah harus ikhlas, itu benar. Tapi kalimat kedua, jangan karena ingin masuk neraka, ingin masuk surga karena takut neraka, ini bertentangan dengan Quran. Siapa orang yang takut neraka itu diperintahkan oleh Allah. Fattaqun nar, ya. Takutlah kamu kepada neraka. Siapa orang yang menangis karena takut kepada Allah, man baka min khasyatillah la yarijun nar man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang nangis karena takut kepada Allah. Ketika ibadah dia nangis karena takut kepada neraka. Itu ayat dan banyak hadis. Jadi kalau ibadah karena takut neraka tidak boleh, ayat itu salah dong. Orang ini terpengaruh oleh sebuah ungkapan yang dinisbatkan, ini dinisbatkan, belum tentu benar, kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Masyhur ucapan yang diklaim dihubungkan sebagai ucapan Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin surgamu, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Pernah dengar itu? Konon itu ucapan Rabi'ah al-Adawiyah, tapi nggak ada bukti yang valid. Yang jelas ucapan itu bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Allah menyatakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang takut kepada Allah, takut kepada azabnya, lalu karena takut itu dia jauhi dosa, dia laksanakan perintah, dia tahan dirinya dari hawa nafsu, surga itu tempat kembali orang itu. Lihat, orang yang beribadah karena takut kepada neraka Allah, disiapkan surga. Ayat itu. Masa keyakinan ayat harus terhapus dengan ucapan orang? Jadi beribadah karena ingin surga, karena takut neraka, perintah Allah, perintah Rasulnya, dan tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Mungkin dia salah di dalam memahami definisi ikhlas. Dia hanya memahami ikhlas secara parsial. Ikhlas adalah meniatkan ibadah untuk meraih ridho Allah. Keliru. Dari mana definisi itu? Para ulama menyatakan ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Ridhonya iya, rahmatnya iya, pahalanya iya, ampunannya iya, surganya iya, perlindungannya dari api neraka. Semua itu ada di sisi Allah. Niatkan ibadah untuk itu. Nah, baru tidak ikhlas kalau meniatkan ibadah untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, bayarannya, uangnya, dan seterusnya. Itu baru tidak ikhlas untuk dunia. Tapi kalau untuk akhirat, untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, itu ikhlas, ya. Nah, sekarang ada orang yang pemahamannya keliru. Banyak akidahnya yang bid'ah.
Boleh nggak kita bermakmum selama kekeliruannya, kesalahannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia masih muslim, seperti isbal, dan memahami isbal itu boleh asal tidak sombong. Ini tidak kufur orang itu. Umpamanya masih suka dengar musik, malah bukan dengar nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak. Ada penyanyi jadi imam, penyanyi dangdut, ada lagunya ya mirip-mirip lagu dangdut. Sah nggak kita bermakmum kepadanya? Sah. Perbuatan haram yang dilakukannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar dengan penyimpangannya. Tapi sebesar apapun dosanya, selama tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dia muslim. Sebagai muslim, kalau dia menjadi imam, sah keimamannya selama sholatnya sah untuk dirinya. Apakah sholat ahli maksiat sah? Ya, kalau rukun syaratnya terpenuhi dari sholat itu sah. Walaupun dia ahlus sunnah, orang soleh, tapi rukun syarat sholatnya tidak terpenuhi, nggak sah, ya nggak boleh jadi imam, nggak boleh kita bermakmum kepadanya. Umpamanya ada imam soleh, ahlus sunnah, ilmunya tinggi, ulama besar, tapi pas mau sholat kelihatan auratnya tanpa dia sadari. Umpamanya sarungnya di belakang bolong, dia nggak tahu, lalu sudah takbir Allahu Akbar, kita makmum, maka beritahu imam, mau suruh batalkan, nggak apa-apa, batalkan sholatnya karena nggak sah. Itu aurat, itu tutup dulu gitu ya. Jadi selama dia muslim, walaupun ahli maksiat, ahli bid'ah, selama kemaksiatan dan kebid'ahannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dan selama sholatnya sah untuk dirinya, sah keimamannya, sah bermakmum kepada dia, dan tidak boleh ini menjadi alasan untuk tidak mau berjamaah sama dia. Nggak boleh, tetaplah berjamaah. Kalau dia benar, pahala bagi dia, pahala bagi kita. Kalau dia salah, pahala bagi kita karena ketaatannya kepada imam, dosa atas dia. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin sholat kalian. Kalau dia benar, pahala bagi dia, pahala bagi kalian. Kalau dia salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi tetaplah bermakmum kepada imam masjid di dekat rumah kita. Tidak boleh kesalahan dia, penyimpangan dia, kebid'ahan dia menjadi alasan untuk tidak ke masjid berjamaah. Nggak boleh, tetaplah berjamaah di masjid ya. Allah yang memberi pahala, bukan kita. Allah yang beri balasan, bukan kita. Dan Allah akan memberi balasan sesuai dengan kualitas dari ibadah yang kita lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah besok seperti biasa hari Jumat sore kita akan adakan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul jam 4 di tempat ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.